orderan ratusan ribu. Orderan ratusan ribu ya? Orderan ratusan ribu. Mantep ya. Ratusan ribu itu per hari. Halo Botakers, kembali lagi bersama saya Om Botak di channel kesayangan kamu Cerita Om Botak, di mana kita akan bahas tips dan trik menarik soal jualan online. Nah, saat ini Om Botak lagi ada di pabrik ya. Pabriknya gede banget, 3 hektar men. Pabrik sendal dan sepatu merek Belesa ya. Kita hari ini akan gerebek, akan tanya-tanya ke owner dari pabrik ini. Dan juga di sini kita akan melihat ya proses produksi dari biji plastik sampai jadi sendal dan sepatu jadi itu seperti apa. Jadi pabriknya dari hulu ke hilir lengkap ya, semua mesinnya ada di sini. Ini pabrik lokal di Indonesia dan keren banget. Yuk, jangan sampai ketinggalan, simak berikut ini. Nah, sekarang ini kita ada di dalam pabrik bersama ownernya Grace nih. Oke. Ini gudang apa nih? Ini gudang bahan baku. Bahan baku. Wah, ini ada lem ya berarti ya? Ada lem. Lemnya banyak banget. Dan selain lem ada apa lagi? Ada ini bahan-bahannya yang kita import sendiri. Oh, ini bahan-bahannya ini buat tutupannya ini ya? Iya, buat mukaannya. Buat sendal sama sepatu masih dalam bentuk gulungan-gulungan kayak gini ya. Banyak banget, keren. Oke, yuk kita mau cek ke tempat lain yuk. Oke, kita lagi ada di mana nih sekarang? Ini tempat proses pembuatan biji plastik. Jadi awalnya itu dari tepung resin, hasilnya seperti ini. Wow. Iya. Jadi ini bisa warna-warni sih, kita bisa produksi warna-warni. Oh, ini kebetulannya warnanya pink. Iya. Jadi nanti buat sol sepatunya warna pink? Iya, sol sepatunya pink. Kan seperti tadi kita lihat kan, yang Belesa itu kan ada warna-warni tuh. Iya. Ada ungu, ada pink, ada hijau, kayak gitu ya dari sini. Jadi ini dari bahan bakunya juga produksi dari sini semua ya? Wah, keren nih. Oke, buat aku nih, lihat nih. Ini adalah hasil dari biji plastik yang tadi itu. Dari biji plastik yang tadi kita lihat ya. Dan ini mesinnya ya. Betul. Jadi dari mesin ini dari biji plastik Bisa buat jadi ini bakselnya, jadi bisa bawa warna apa juga bisa. Oh. Sekarang ada warna-warna yang tren kan, warna-warna pastel. Iya, warna-warna ini. ini. Nggak mungkin ada. Berarti sendalnya warna apa, sepatunya warna apa, gespernya juga bisa mengikuti ya? Ya, yang ini pink, biru. Keren nih, keren. Mantap. Oke guys, di pabrik ini juga produksi, ini tau nggak apa ini? Buat sendal jepit ya, jadi tinggal dimasukin ke dalam solnya nanti, seret gitu. Mantep ya, keren. Nah, ini kan tadi katanya adalah salah satu kelompok UMKM yang bekerja, disediakan tempatnya di sini ya. Boleh dijelaskan nggak seperti apa? Jadi seperti yang kita tahu ya, pemerintah kan sudah menggalakkan program UMKM. Iya. Nah, salah satu bentuk support kita sih lagi ngumpulin beberapa UMKM di
kerja di tempat ini. Oh, jadi seperti ini. Ya, kita sediain Ini fasilitasnya bengkel. ini UMKM yang kerja ya? Satunya, iya. Ada total ada berapa kelompok UMKM? Sudah ada 35. Ada 35 kelompok, disediain tempatnya, tinggal datang kerja aja di sini ya. Oke, keren. Oke guys, sekarang ini kita ada di ruangan admin ya. Nah di sini tugasnya admin itu bagaimana? Gimana caranya mereka bisa memproses orderan dari dropshipper? Biasanya dropshipper kirimin resi via WhatsApp dalam bentuk PDF. Jadi kita akan print resinya di sini, terus habis itu mereka akan input untuk tagihan harian. Oh jadi setelah itu mereka totalin, nanti sore-sore di info hari ini total tagihannya sekian untuk pesanan hari ini ya. Tapi pesannya akan jalan dulu dong ya? Pasti jalan, kan ada deposit yang itu. Oh udah ada deposit. Jadi teman-teman dropshipper nggak usah khawatir ya, pokoknya pasti jalan. Di sini ada tim admin semuanya ini ya, yang untuk bantu mereka untuk proses orderan. Halo Botakers, sekarang kita sudah sama Grace ya. Nah Grace ini adalah pemilik dari sendal Belesa ya. Nah saya tuh sebenarnya dari dulu penasaran ya. Sama kisah untuk membangun sebuah brand ya, apalagi brand sepatu, dan ini juga sepatunya kalau saya lihat tuh bagus banget ya, kualitasnya tuh kayak kualitas mall. Betul. Ya, karena yang saya lihat ya, kebanyakan kalau yang jual sepatu, kadang kalau misalnya jual sepatu di online ya, di Shopee, di Topet, Lazada, kita lihat tuh antara gambar sama aslinya beda banget. Ada bahkan ditulis di sana ya. 90% kemiripan ya. Bahkan fotonya foto katalog yang lain, terus mereka datang ini bahan-bahannya beda, ya kan? Memang harganya murah, ya. Tapi kok bisa gitu bikin sepatu bagus dan harganya juga nggak mahal? Jadi untuk kalau produksi sepatu ini sih, kita awalnya nih bangun pabrik ini, orang tua saya bangun pabrik ini di tahun 2016. Dari tahun 2016? 2016 pabrik ini. Nah itu kita bangun untuk produksi untuk merek-merek ternama yang ada di mall-mall. Oh jadi pantas ya secara kualitasnya udah ada standar kualitasnya lah. Kualitas mall. Betul. Kualitas mall, ya. Harga online. Harga online. Harga pabrikan. Oh, harga pabrikan. Ya harga grosiran istilahnya ya. Nah berarti itu dari tahun 2016 itu udah mulai supply mall dan itu terus berlanjut sampai sekarang? Sampai tahun 2020 kita, sampai sekarang sih masih sih, cuma benar-benar kena dampaknya itu yang sejak pandemik. Oh sejak pandemi ya? Sejak pandemi itu kalau nggak salah bulan Maret 2020 itu kan baru mulai PPKM tuh, kasus pertama dan lain-lain. Itu berarti ada kena impact dari sana? Banget. Karena kan orderan yang dari brand-brand itu udah masuk kan untuk persiapan lebaran kan? Untuk lebaran 2020. Ya, berarti jadi PO-nya udah masuk. Udah jalan, udah masuk, udah siap-siap nih untuk lebaran. Tiba-tiba kena PPKM, mall tutup, dan brand pun pending untuk untuk pengiriman barangnya. Waduh, kalau pending kayak gitu berarti karyawan tapi termasuk kan di sini? Tetap, karena kan PO udah masuk, udah masuk, jadi lagi produksi. Jadi itu waktu itu terus diproduksi dengan harapan yang namanya PO-nya kita udah terima, kita tinggal produksi siap kirim ya. Tapi ternyata PPKM, mall tutup, dan mereka pun juga nggak bisa terima barang. Nggak mau terima barang? Nggak mau terima barang. Jadi stoknya berapa banyak tuh kalau gitu? Sampai 400 ribuan sampai penuh gudang. 400 ribu penuh banget nih guys ya. 400 ribu satu gudang, nggak main-main tuh pabrik loh ya. Sampai 400 ribu berarti waktu itu stres banget ya? Banget. Dan dampaknya itu seperti apa kalau udah seperti itu, dan gimana ya caranya bisa keluar akhirnya buat brand ini? Berdampak sekali sih, karena kan dengan kita barang mati, numpuk 400 ribu di gudang, cash flow kita juga terganggu. Sedangkan banyak karyawan-karyawan kita kan juga tetap harus hidup ya. Iya. Jadi nggak mungkin kita berhentiin. Paling-paling kita cuma sampai nego untuk mereka punya gaji sih. Iya. Dan waktu itu karyawan dan masyarakat sekitar apakah memang juga terdampak?
Iya, karena banyak kan yang kerja di sini masyarakat sekitar sini sih. Oh iya. Karena memang di sini di Bogor ini memang pusatnya pengrajin sepatu. Pusatnya pengrajin sepatu ya di Bogor. Makanya ya. kita bangun pabriknya di sini. Ya, jadi selain dari karyawan yang terdampak, masyarakat sekitar yang istilahnya nyetor ada andil dalam produksi sepatunya juga ikut terdampak pada waktu pandemi ya. Iya. Dan keadaan itu berlangsung berapa lama? Sekitar sampai setahun kita coba usahain gimana sampai akhirnya udah kayaknya ini udah nggak bisa nih, kayak nggak bisa kayak gini nih, kayaknya kita harus bangkit dengan online. Waktu itu kan sempat lihat-lihat suka nontonin YouTube juga sih, terus habis itu lihat ketemu YouTube-nya Om Botak. Waduh. Banyak belajar juga dari Mantap, Om Botak. Ya teman-teman ya, jangan lupa buat nonton, subscribe YouTube-nya Om Botak ya. Iya, biar pintar, biar bisa buat sepatu kayak gini. Betul, bikin makin pede. Iya. Nah, dari Maret 2020 itu mulai untuk bangun brand sendiri pertama kali. Itu bukan Beleza, pertamanya itu bukan Beleza. Maret 2020 itu kita bukan Beleza. ada bikin brand lain, ada 2 brand lain. Sarah dan Brody. Berarti Maret 2021 tadi ya? Bikin Sarah sama Brody. Jadi dalam waktu 1 tahun itu adalah masa-masa gelap ya, karena... Iya, benar-benar coba-coba banget nih dari nontonin YouTube, kayak gitu, cara-cara untuk online di marketplace. Sedangkan stok barang di gudang banyak, nggak tahu gimana cara jualan, dan akhirnya baru mulai memutuskan untuk bangun dua brand baru, Sarah dan Brody. Tapi ini adalah brand ketiga berarti ya? Iya. Ini adalah brand ketiga. Nah, sebenarnya harapannya untuk brand ini kenapa harus ada 3 brand? Karena untuk yang Sarah dan Brody itu udah untuk dropshipper udah baik sekali ya, dan kita udah nggak terima lagi untuk menjaga persaingan yang sehat. Emang sampai seberapa kerennya sih buat jadi dropshippernya ini, sampai yang mau dropship banyak, dan pastinya sampai di close pasti juga dropshipnya juga mereka sukses gitu ya. Sebenarnya apa sih syaratnya dan apa sih enaknya jadi dropshipper di sini, di Beleza ini? Karena kita benar-benar sebagai vendor, kita bukan ikutan jadi dropshippernya juga. Jadi kita nggak punya Shopee Mall, nggak punya Shopee Mall, nggak punya Tokopedia official store, nggak jualan sendiri istilahnya. Nggak jualan sendiri. Oh, nggak jualan. Jadi benar-benar kita fokus di produksi sama mungkin brand awareness aja, biar mereka pun lebih gampang untuk ngejual barang kita kan kalau udah kenal barang kita. Berarti yang ada cuma dibantu dari awareness di Instagram mungkin ya? Instagram, tapi nggak ada klik link belinya? Ada dong. Jadi kita sistemnya di klik linknya itu, kita akan pilih 10 toko dengan performa terbaik setiap bulannya untuk kita masukin di linknya itu. Di rolling berarti? Tergantung dari tiap bulan kita gimana. Siapa yang 10 terbaiknya? Betul. Wah, keren juga ya kalau gitu ya. Berarti sosmednya ada, tapi belinya nih di reseller saya? Reseller kita aja, kita nggak jualan langsung, nggak bisa. Oh, ini reseller atau dropshipper? Dropshipper kita nggak terima reseller, karena kan kalau reseller berarti jual langsung putus ya, langsung banyak kayak gitu. Takutnya mereka kan bisa banting harga, jadi ngerusak harga. Jadi kita benar-benar ada satu harga, itu semuanya sama. Mau beli 1, mau beli 10, mau beli 100, sama aja harganya. Ya, jadi kalau ada yang datang nih, saya mau beli 500, boleh nggak? Ya beli di toko yang dropshipper aja. Oh, boleh? Boleh ya? Tapi harganya juga sama aja. Oh, tapi harga sama? Sama. 1.000 deh, masa nggak bisa negatif? Nggak bisa. Iya. Berarti ini tokonya sombong ya, kalau kita bilang ya. Pertama ya, sombongnya kenapa? Ya, mau daftar di dropshipper nggak bisa. Tapi bukan Beleza ya, yang tadi dua mereknya si Brody, dan Sarah ya. Brody itu buat cowok, betul. Dan Sarah yang buat wanitanya. Dan buat wanita. Dan saat ini 2 brand tersebut udah sukses, udah close ya, nggak bisa jadi dropshipper lagi ataupun reseller. Ya, reseller memang dari awal nggak terima, karena memang ini difokuskan supaya teman-teman ini bisa bersaing secara sehat. Ya, jual dengan harga yang sudah dipatok ya. Betul. Karena memang sebenarnya kesulitan banyak brand lain itu, mereka sering perang harga antar dropshipper. Dan ini dijaga.
Dijaga Kalau banget. ada yang jual lebih murah dari itu gimana? Gimana cara kontrolnya dari brand? Memang kita kasih ini dulu sih, teguran dulu sih. Kalau emangnya masih begitu terus, ya akan kita cut sih, nggak dikasih barang lagi. Memang tahu ini tokonya siapa? Mereka sih daftar. Jadi kan daftar, kasih tahu nama tokonya, linknya, yang untuk nanti kalau misalnya performa bagus kan kita masukin di link Instagram kita tuh. Ya kalau biasa ada yang ngelaporin itu gimana ya kita bisa langsung tindak sih. Berarti kalau ada toko yang nggak ada dalam list juga itu bisa dilaporin untuk di take down. Kalau nggak ada di list kita kayaknya dia nggak mungkin bisa dapat harga dropshipper kan. Oh, nggak bisa dapat harga dropshipper. Biasanya ya? pasti harganya di atas. Berarti kan mereka kan harus beli dari dropshipper terus kan markup harganya pasti lebih tinggi. Oh, berarti ini aman banget ya. Syarat jadi dropshipper apa sih untuk ini, Grace? Sebenarnya sih cuma bikin toko dan itu cuma boleh jual barang Beleza aja. Jadi satu toko khusus untuk Beleza. Untuk Beleza ya. Kalau untuk Beleza ini ya. Nggak boleh ada barang lain. Nggak boleh ada barang lain. Apakah ada pendaftaran atau deposit? Ada deposit 500.000 itu cuma untuk memastikan hari itu barang dikirim, bukan untuk motong tagihan. Oke, berarti harus ada deposit 500.000 yang apabila stop jadi dropshipper akan dibalikan 100%. Akan dibalikan 100%. Nah, support seperti apa aja yang dikasih dari Beleza? Seperti misalnya ada toko dengan performa yang bagus. Iya. Misalnya dia mau ada flash sale. Iya. Itu pasti harus izin ke kita dan kita bisa kasih harga khusus untuk toko itu. Oke, ada harga khusus untuk flash sale. Untuk flash sale. Tentunya potongan dari harga resmi juga ada ya. Itu potongannya standar tapi semua sama ya. Iya. Rata-rata kisaran berapa persen ya? Sekitar 10% gitu. Misalnya harga Belezanya sepatunya kisaran 100.000. Enggak nyampe. Di bawah 100.000. Di bawah 100.000. Ada sih beberapa sih yang di atas 100 sih, cuma itu masih ini sih. Di bawah 150 lah. Di bawah 150 rata-rata ya? Itu untuk yang kayak wages kayak gitu. Oh, wages 150. Nah, 120. 120. Kenapa sih sebenarnya lebih enak jadi dropshipper, Grace, dibandingkan dengan orang tuh punya merek sepatu sendiri gitu ya, atau memang orang tuh stok jadi reseller? Kenapa sih enak jadi dropshipper sebenarnya? Karena nggak perlu keluar modal ya menurut saya ya. Modal buat itu kan pasti modal stok. Stok, ada stok mati, terus nggak perlu keluar biaya pegawai, gudang. Berarti kalau semuanya udah kita handle semuanya. Tinggal handle dari rumah aja ya. Dan biasanya kalau setahu saya dari seller sepatu itu kesulitannya adalah stok matinya. Ya? Karena size-nya kan banyak. Karena size. Biasanya size paling kecil sama paling besarnya ini jadi stok mati ya? Iya, biasanya gitu. Nah, ini kalau kita stok sendiri kan, ini kesulitan kita. Baik kalau kita merek sendiri ya, pengen buat merek sendiri, misalnya kita maklun sama orang, JMT sama orang, ya kita bisa lah ya bikin 1 seri, 2 seri gitu ya. Ini stok mati kita. Nah, tapi sebenarnya kalau jadi dropshipper itu nggak usah pusing. Nggak usah pusing. Orderannya sesuai orderan aja. Sesuai orderan aja. Kalau dari Beleza nggak pusing nanti stok matinya ini? Enggak sih, karena kan kita semua di pabrik sendiri ya, in-house. Jadi nggak masalah sih. Jadi kalau misalnya in-house itu bisa, misalnya ini size ini yang laku, bisa dibuat size ini doang? Itu doang gitu. bisa. Enak banget ya? Bahkan kalau misalnya stok kosong, misalnya ada orderan ternyata stoknya nggak ada, kita langsung bikinin. Langsung bikinin? Jadi dropshipper nggak usah takut. Kan nggak ada stok, nanti customer marah atau apa, nggak usah takut. Botakers kalau memang minat buat join ya, ini sebenarnya menarik banget ya, karena dari Grace ini cerita kan sudah bangun 2 brand sebelumnya ya, Brody dan Sarah. Nah, ini brandnya udah nggak terima dropshipper lagi, tapi sekarang bangun satu brand baru, Beleza ya. Ini masih open karena kenapa? Karena ini masih fresh banget ya. Kebetulan kita hari datang dia baru mau launching ini brandnya Beleza. Nah, positioningnya Beleza ini di atasnya sedikit di atas ya. Jadi ini nggak makan misalnya kolam yang lama. Ini di atasnya. Jadi positioningnya beda. Ini khusus untuk sepatu sama sendal wanita ya. Iya. Wanita, range harganya ini yang di sekitar 50 sampai 150. 150. Berarti 2 brand sebelumnya itu yang di bawahnya. Nah, ini posisinya agak di atas. Masih open dan tadi supportnya tuh keren banget ya. Yang pertama, harga dijaga ya. Harga ini dijaga dan ini menurut saya penting sekali. Kedua,
Ini juga nggak ada biaya pendaftaran apa-apa, hanya ada deposit 500 yang nantinya kalau memang sudah selesai kerjasamanya, kalau memang mau dibalikin, Dibalikan 100%. dibalikan 100%, tapi biasanya ini nggak ada yang minta balikin ya. Jalan terus ya, malah nambah. Ya biasanya nambah, karena kan sesuai deposito itu disesuaikan dengan omsetnya, omset harian. Oke Botakers, tadi kita sudah gerebek pabrik sepatu sendal Belesa. Dan buat Botakers yang memang suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa buat subscribe channel Cerita Om Botak, karena kita akan bahas lebih lanjut lagi tips dan trik dalam berjualan online. Dan buat kamu yang penasaran, kita masih ada part 2-nya. Di sana kita akan interview dengan dropshipper Belesa, tanpa iklan bisa dapat omset 100 juta per bulan. Tinggal klik link videonya di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya.